Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat seputar ekonomi di Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, Bank Indonesia mencatat bahwa ada perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juli 2021. Kredit untuk debitur perorangan ini tumbuh melambat dibandingkan Juni. Sementara kredit korporasi masih terus terkontraksi dan tumbuh minus 2,5%. Bank Indonesia dalam laporan analisis uang beredar edisi Juli 2021 menyebut bahwa penyaluran kredit bank tumbuh 0,3% year on year menjadi 5.554,4 triliun rupiah, lebih rendah dibanding pertumbuhan 0,4% pada Juni. Perlambatan terjadi pada penyaluran untuk debitur perorangan yang hanya meningkat 4,2% year on year, lebih rendah dari 4,3% di Juni. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi bahkan masih terkontraksi dengan pertumbuhan minus 2,5% year on year. Bank Sentral mencatat bahwa penyaluran kredit investasi menurun meskipun kredit modal kerja dan kredit konsumsi meningkat. Kredit investasi tumbuh minus 1,72%, lebih dalam dari minus 0,8% pada Juni. Faktor terutama datang dari kontraksi lanjutan pada kredit di sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kredit industri pengolahan minus 0,5%, meskipun di bulan sebelumnya sudah tumbuh positif 0,4%. Kredit sektor perdagangan, hotel, dan restoran terkontraksi makin dalam, menjadi minus 4,4% dari sebelumnya minus 3,1%. Bank Indonesia mengharapkan agar perbankan untuk terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio perbankan pada Juni 2021 tetap tinggi yaitu 24,3% dan rasio bermasalah non-performing loan NPL tetap terjaga yaitu 3,24% secara bruto dan 1,06% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif meskipun masih belum kuat, di mana kredit perbankan tumbuh 0,5% pada Juli 2021. Di satu sisi, penempatan dana bank ke surat berharga terus meningkat, seiring dengan dana pihak ketiga yang tumbuh signifikan dan pembiayaan yang belum optimal. OJK mencatat bahwa penempatan dana bank umum pada surat berharga per Mei 2021 telah mencapai 1.592,12 triliun rupiah, naik 35,49% secara tahunan. Penempatan dana bank di surat berharga terus meningkat sejak pandemi dan sempat mencapai titik tertinggi pada April 2021 sebesar 1.627,14 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Bank Sentral menyebut penyaluran kredit bank melambat menjadi 0,3% di Juli. Sementara itu baru saja OJK melalui keterangan resminya menyebutkan bahwa selama 7 bulan di tahun ini atau dari Januari hingga Juli, kredit perbankan ini tumbuh 0,5% year on year. Nilainya sebesar 1.439 triliun rupiah. Nah, di tengah upaya membangkitkan kembali ekonomi, terutama setelah terpukul lagi oleh second wave COVID-19, penyaluran kredit perbankan menjadi salah satu bahan bakar untuk menggerakkan mesin ekonomi. Kemana kredit perbankan saat ini? Mayoritas mengalir. Kita akan membahasnya bersama staf ahli OJK, Rian Kirianto, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang. Saya sapa dulu ketiga narasumber saya, Pak Rian, Mas David, dan juga Pak Sarman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk diskusi kredit bank mengalir kemana. Ini pertanyaannya, Bapak-Bapak dalam keadaan sehat-sehat ya?
Amin, sehat. Amin. Salam sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Oke, mudah-mudahan kredit bank yang mengalir kemana dan menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini juga bisa dalam keadaan sehat selalu. Saya mau minta keterangan sebelum saya ke Pak Rian, dengan keterangan resmi OJK yang dikeluarkan hari ini, yang saya dengar. Saya ingin penjelasan makro mungkin dari Mas David. Mas David, kita tahu bahwa Bank Sentral mengeluarkan pengumuman bahwa kredit bank sebenarnya tumbuh 0,3%, tapi ini lebih rendah dari bulan Juni. Sementara OJK mengumumkan bahwa 7 bulan pertama ini tumbuh sekitar 0,5%. Anda melihat perkembangannya sampai saat ini seperti apa, Mas David? Ya, ini kalau dilihat tren 3 bulan terakhir sebenarnya sudah cukup positif ya. Tadinya kan -3, -2, -1. Tadinya juga saya pikir nih Juli bisa-bisa negatif ya. Tapi ternyata flat. Artinya sama pertumbuhannya dengan tahun lalu kurang lebih ya, karena hanya 0,3-0,5% tadi angkanya. Jadi sebenarnya walaupun ada PPKM kelihatan dampaknya tidak separah waktu PSBB ketat tahun lalu ya. Jadi kelihatannya masyarakat juga sudah bisa mulai beradaptasi. Kalau tahun lalu mungkin infrastruktur digital belum siap, terus juga birokrasi pemerintah dari segi bantalan sosialnya juga belum siap ya. Tambahan lagi tahun lalu kan juga ekspor terpuruk ya. Nah kalau tahun ini ekspor bisa menjadi andalan nih. Memang kalau kita lihat kinerja banyak perusahaan itu tertolong juga, terutama yang berorientasi ekspor. Ya, jadi sampai bulan Juni saja kan angkanya sudah 120 billion dollar ekspor kita. Dan perkiraannya mungkin ini akan jadi yang terbesar ya tahun 2021 ini, karena yang terbesar itu di 2011 hanya 200 billion. Ini baru sampai Juni udah 120. Jadi kalau kita ekstrapolasi mungkin bisa lebih dari 200 billion dollar ekspor kita. Jadi terbantu dari komoditas terutama dan pemulihan di beberapa negara mitra dagang utama kita ya, terutama juga China. Itu juga ekspor kita meningkat cukup pesat ke sana. Ya, kira-kira begitu gambaran makronya, Mbak Popi. Oke, baik. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, terkait dengan pertumbuhan 0,5% yang memang dikeluarkan oleh OJK, apakah memang kredit kita masih on track? Karena kita lihat kalau misalnya dibandingkan Juni kan ini 0,4%, sementara Juli 0,3% menurut keterangan Bank Indonesia. Ini analisisnya seperti apa, Pak? Jadi begini Popi, ini menyambung yang disampaikan Mas David, bahwa sektor keuangan, khususnya perbankan, itu nature-nya atau karakternya adalah mengikuti dinamika ekonomi yang ada atau yang terjadi. Nah, ketika saat ini ekonomi kita terekspos oleh pandemi COVID-19, maka sebagian pelaku usaha, terutama kelas wholesale atau korporasi, cenderung menahan diri untuk tidak ekspansi. Sementara yang masih aktif bergerak itu kelompok UMKM. Nah, maka kita bisa lihat pertumbuhan kredit ya year to date untuk segmen UMKM itu cukup lumayan. Angkanya itu 1,93% ya. Ini indikasi yang positif. Sementara untuk kredit konsumtif ya, kredit konsumtif ini mengindikasikan orang sudah mulai berani keluar rumah, itu tumbuhnya 2,4% year on year. Nah, totalnya kita tumbuh 0,5% ya year on year. Betul yang disampaikan Mas David tadi, artinya kalau kita bandingkan posisi Juli tahun ini dengan Juli tahun lalu, kesannya hanya tumbuhnya itu 0,5%. Nah, 0,5% itu ekuivalen dengan kurang lebih pertumbuhan kredit yang sekitar hampir ya kurang lebih 100-an triliun atau 110 triliun. Menghitungnya begini, sejak awal tahun sampai sekarang sampai bulan Juli itu ada kredit baru ya, itu 1.439 triliun ya, itu perjanjian kredit yang diberikan kepada dunia usaha. Pada saat yang sama ini teman-temannya Pak Sarman Simanjorang ini itu mempercepat pemenuhan kewajibannya terhadap perbankan, alias mempercepat pelunasan kewajiban. Itu senilai 1.332 triliun. Nah, yang minta kredit baru itu kebanyakan teman-teman UMKM, sementara yang melunasi kreditnya ke perbankan itu sebagian adalah kelompok
middle up atau middle sampai wholesale senilai 1.332 triliun, sehingga netnya masih positif, more or less 120 triliunan atau ekivalen dengan 0,5%. Cuman kalau kita lihat di tengah pressure pandemi COVID yang sampai hari ini kita masih gumuli, masih ada sinyal pertumbuhan kredit yang positif. Menurut kami itu sudah pada jalur yang benar, ya, pada jalur yang benar. Karena apa? Di OJK maupun di Kementerian Keuangan sebagai penjaga fiskal itu selalu kita hands on hand bagaimana mendorong agar sektor real terutama UMKM ini dapat segera rebound, ya, dapat segera rebound, memanfaatkan momentum pertumbuhan beberapa negara mitra dagang utama kita yang juga sudah tumbuh positif, paling tidak angka terakhir di kuartal 2 atau Juni kemarin. Itu highlight-nya, Poppy, kenapa kita masih tumbuh, walaupun tapi dibandingkan dengan semester 1 yang kita agak masih kontraksi, saya kira posisi Juli ini sudah memberikan secerca harapan bahwa pertumbuhan kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, Pak, ini kalau saya bisa membuat sebuah tree gitu ya, kalau kita lihat perlambatan pertumbuhan kredit perbankan ini kan yang di bold adalah kredit debitur, kemudian korporasi yang tadi terkontraksi, kemudian yang menarik adalah soal industri pengolahan ini, Pak. Industri pengolahan kan juga sudah sempat tumbuh positif kan ya, tapi kemudian terkontraksi lagi di minus 0,5% year on year di Juli begitu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Kita melihatnya karena jangan lupa chart atau pola pandemi kita itu naik turun, ya. Sebelum posisi Juni, seingat saya itu pandemi kita agak melandai. Tapi setelah bulan Juli itu kasus positif hariannya melonjak, bahkan angkanya itu saya masih ingat kurang lebih 56.000 kasus positif harian, ya, itu tertinggi. Pada saat itulah kemudian indeks purchasing manager index kita atau purchasing manager index manufaktur kita yang tadinya ada di 55 atau zona ekspansi turun sampai sekarang mungkin sekitar 43 atau 44. Apa artinya? Artinya sebagian pelaku usaha kita menunda kegiatan-kegiatan ekspansinya, menunda peningkatan kapasitas produksi karena mengingat bahwa setelah terjadinya lonjakan kasus COVID harian yang di bulan Juli, pemerintah segera melakukan kebijakan restriktif waktu itu yang namanya PPKM darurat. Dan kemudian berlanjut sampai dengan PPKM sekarang yang ada level 4, ada level 3, level 2. Tapi kembali saya ingatkan, itu potret sesaat ya, Poppy, potret sesaat. Setelah pandemi ini bisa kita manage, angka pelandaiannya terjadi. Hari ini saya lihat angkanya kasus baru harian itu cuma 16.000. Mudah-mudahan ini meningkatkan confidence pelaku pasar atau dunia usaha untuk segera mereka berani ekspansi. Dan kita yang sudah melakukan vaksin lengkap, dosis 1, dosis 2, confidence kita sudah mulai tinggi, kita bisa keluar rumah, kita sudah berani melakukan mobilitas, tentu dengan koridor prokes yang ketat, yang disiplin. Nah, disitulah nanti kegiatan ekonomi baik dari sisi produktivitas maupun dari sisi konsumsi akan mulai bergerak naik. Patternnya seperti itu, Poppy. Oke. Bicara soal confidence publik, bicara soal apa angka-angka yang kita bicarakan pada malam hari ini bahwa memang terjadi perlambatan gitu. Tapi kalau dari pengusaha sendiri seperti apa melihatnya? Apa yang dirasakan soal kredit ini, Pak Sarman? Ya, topik kita hari malam ini kan cukup menarik ya, kemana kredit itu mengalir. Ya seharusnya sih kepada dunia usaha seharusnya ya. Tapi kita lihat memang bahwa kredit perbankan ini akan pulih ya, sejalan juga dengan recovery atau katakanlah bagaimana ekonomi kita mulai mengarah ke perbaikan. Ya kan, jadi artinya bahwa kalau kondisi ekonomi kita sampai seperti ini ya, banyak pembatasan, masih banyak sektor-sektor usaha kita yang masih belum bisa buka, kemudian juga sektor pariwisata kita juga masih belum normal, kemudian juga sektor-sektor industri juga belum juga normal. Artinya memang bahwa dunia usaha masih wait and see gitu dalam mengajukan pinjaman kredit dan perbankan. Nah itu satu. Yang kedua adalah mungkin pemerintah juga harus mengevaluasi berbagai yang namanya kebijakan-kebijakan yang selama ini telah diberikan kepada pengusaha. Contoh misalnya masalah relaksasi, contohnya ya relaksasi.
Jadi artinya kita lihat kebijakan relaksasi yang saat ini diberikan kepada dunia usaha itu di lapangan juga masih belum sepenuhnya bisa berjalan sesuai harapan kami gitu kan, karena banyak anggota-anggota kita juga menyatakan bahwa penyelesaian pengembalian kredit mereka, misalnya apakah itu bunga pokok atau bunga misalnya itu yang tadinya diberikan kompensasi oleh pemerintah penundaan ternyata belum jalan. Jadi artinya itu juga mungkin mereka yang membuat belum selesai kredit yang satu ingin mengajukan lagi untuk modal kerja misalnya, nah itu juga menjadi hambatan. Jadi menurut kami memang bahwa ini juga varian ada di sini juga mungkin perlu dievaluasi apakah stimulus yang telah dikeluarkan selama ini di lapangan itu sudah sangat-sangat efektif. Ya contoh misalnya kita lihat bahwa di kuartal pertama tahun 2021 kalau tidak salah sebenarnya kan kredit kita itu udah mulai tumbuh dia. Karena apa? Mulai bergairah ekonomi kita sampai dengan kita memasuki waktu itu yang namanya Lebaran. Itu bergairah dan saya rasa itu juga yang memicu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu bisa melejit di angka 7,6% ya, 7,06%, walaupun memang hitungan itu tanda kutip tidak begitu berkualitas gitu ya. Tapi kita lihat memang ketika ada perbaikan kinerja ekonomi kita, saya yakin juga akan sejalan juga dengan meningkatnya permintaan kredit kepada perbankan. Oke, baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda, Dodi. Silakan. Ya, terima kasih Poppy dan juga pemirsa, langsung saja kita lihat data yang akan saya paparkan pada malam hari ini. Ya, ini adalah pertumbuhan kredit perbankan dan penyalurannya ke sektor swasta domestik secara year on year. Kita bisa lihat di 7 bulan pertama, memang di bulan Januari sampai Mei itu masih tumbuhnya negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan yang paling buruk adalah di bulan Maret ya, mencapai minus 3,7. Tapi kemudian di bulan Juni ada perbaikan, mulai tumbuh positif meskipun masih tipis ya, 0,4, dan ada sedikit penurunan di bulan Juli tapi masih dalam kategori positif yaitu 0,3. Ya, sumbernya ini adalah Bank Indonesia. Tapi kemudian juga kita punya informasi dari OJK dalam 7 bulan pertama tahun 2021 ini ada pertumbuhan kredit sebesar 0,5%. Oke, selanjutnya kita lihat ini adalah penyaluran kredit perbankan ke sektor swasta domestik ini dalam triliun rupiah. Di akhir Januari 2021 yang sudah tersalurkan adalah 5.399,1 triliun rupiah. Kemudian di akhir Februari ada peningkatan, di Maret juga, tapi kemudian di bulan April ada penurunan. Grafiknya terus naik sampai paling tinggi di akhir Juni 2021, 5.572,8 triliun. Di bulan Juli ada sedikit penurunan. Oke, selanjutnya kita lihat data terkait kredit berdasarkan golongan debitur. Ini kita bandingkan di 2 bulan terakhir saja, Juni dan kemudian Juli 2021. Untuk korporasi, ini memang masih tumbuh minus ya, tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya, sama angkanya, minus 2,5% untuk Juni dan kemudian untuk Juli juga minus 2,5%. Sementara untuk perorangan justru tumbuhnya positif. Dan ini juga tidak terlalu berbeda angkanya antara Juni dengan Juli, yaitu tumbuhnya 4,3%, di Juli 4,2%. Sementara untuk golongan lainnya, ini juga ada penurunan yang cukup tajam juga, angkanya sama, yaitu 10,2% minus ya, Juni dan juga Juli dibandingkan tahun 2020, Juni dan juga Juli. Oke, selanjutnya kita coba perhatikan data berikutnya. Ini adalah kredit berdasarkan jenis penggunaan. Sama, kita bandingkan Juni 2021 dan Juli 2021. Untuk modal kerja ada peningkatan sangat tipis dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu naik 0,1% di Juni dan di Juli 0,2%. Sementara untuk kredit investasi justru tumbuh negatif ya, di Juni 0,8% minus, sementara di Juli minus 1,7%. Sedangkan untuk kredit konsumsi ini justru naik ya, 1,9% di bulan Juni 2021 dan di bulan Juli 2021 naik 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat kredit UMKM.
Ini sama juga kita bandingkan Juni dan Juli 2021. Untuk kredit mikro ini turun angkanya secara year on year 25,6% minus, dan di Juli juga minus 24,1%. Sementara untuk usaha kecil justru naik ya 15,4% dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Juni, dan kemudian di bulan Juli naik 16,4%. Sementara untuk usaha menengah juga naik dibandingkan tahun sebelumnya 8,8% di Juni 2021 dan di Juli 6,2%. Total secara keseluruhan ada kenaikan 1,9% di Juni dan di Juli 1,8% secara year on year. Baik, kemudian kita lihat kredit UMKM ini dibedakan berdasarkan penggunaannya untuk apa begitu ya, Juni dan Juli 2021. Untuk modal kerja ada peningkatan 4,2% di bulan Juni 2021, di bulan Juli tidak begitu banyak perubahan 4,3%. Sementara di untuk investasi justru malah tumbuhnya negatif ya, minus 4,1% untuk Juni 2021 dan Juli 2021 minus 4,8%. Oke, selanjutnya kita lihat dana pihak ketiga atau DPK tahun 2021 ini dalam triliun rupiah. Pemirsa, kita lihat di Januari 2021 akhir Januari di posisi 6.355,7 triliun rupiah. Kemudian grafiknya terus naik secara signifikan sampai di bulan Juni itu sudah 6.723,3 triliun rupiah. Nah, di bulan Juli sebetulnya masih terjaga di angka 6.700-an triliun, tapi memang ada sedikit penurunan dibandingkan Juni, yaitu di posisi Juli 6.708,3 triliun rupiah. Ya, demikian Poppy, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas David. Mas David, kita lihat bahwa BI ini kan sempat menyebut juga ada kontraksi lanjutan gitu ya di sektor industri pengolahan dan juga sektor perdagangan, hotel dan juga restoran. Nah, ini yang paling sekali automatically terdampak dari pandemi begitu ya. Nah, kenapa sih pertumbuhan penyalurannya itu masih minus, Mas David? Ya, tadi satu hal disebutkan sebenarnya dari keseluruhan positif ya, atau flat lah dibandingkan tahun lalu, 0, sekian persen, 0,3%. Tapi untuk korporasinya memang turun tadi, minus 2,5%. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Rian, ini banyak korporasi-korporasi besar yang melakukan pelunasan ya. Dan juga mungkin ada pengaruh juga dana PEN ya yang disalurkan pemerintah itu digunakan untuk pelunasan, dan ini cukup besar ya, triliunan rupiah dari BUMN energi dan lain-lain, dan itu tentunya akan berdampak multiplier ya. Jadi memang perlu diiringi juga dengan mungkin proyek-proyek baru ya, mungkin kalau terkait energi, renewable energy misalnya atau yang lain ya. Ini yang bisa kembali menggerakkan ekonomi untuk korporasi-korporasi besar dan bukan untuk dilunasi gitu ya. Karena kalau untuk dilunasi tentunya daya gulirnya atau efek multipliernya akan berhenti gitu ya. Dan yang berikut memang beberapa sektor seperti dulu Mbak Poppy sebutkan tadi, hotel dan restoran memang masih lemah. Tapi sebenarnya perbankan masih mempunyai masih ada space plafon sebenarnya. Jadi kalau sampai data Mei yang saya punya itu, hotel dan restoran memang tumbuhnya masih positif ya, 4,8%. Namun kita tahu semuanya kan memang dari sisi cash flow-nya ini tercermin juga dari GDP-nya itu minus ya. Angkanya kan di kuartal 1, kuartal 2 tahun ini masih minus ya. Dan itu berdampak ke NPL-nya juga. NPL-nya relatif tinggi ya, di atas 5% hotel dan restoran. Namun untuk yang lain-lain kita perhatikan di sini sebenarnya sudah ada perbaikan ya, contohnya sektor pertanian. Ya, jadi sektor pertanian sampai pertengahan 2021 itu baik dari sisi pertumbuhan nominalnya atau pertumbuhan GDP atau cash flow dari sektor tersebut maupun juga dari pertumbuhan kreditnya itu dua-duanya cukup baik ya. Jadi ini beberapa sektor sebenarnya seperti yang sektor esensial, terus juga yang terkait IT, perkembangan digital kita kan tren-trennya juga sangat cepat ya. Ini cukup besar. Namun yang lain kelihatan masih ragu untuk ekspansi. Kalaupun ekspansi itu lebih banyak ditujukan untuk
tujuan efisiensi ya. Jadi mereka memperbaiki sistem atau coba melakukan digitalisasi dan semacamnya. Oke, saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, kredit perbankan ini kan kalau kita bisa bilang bahasanya adalah bahan bakar begitu ya, yang dibutuhkan sekali dalam menjalankan pemulihan usaha misalnya gitu. Nah, tapi beberapa kali disoroti ini ada permintaan kredit belum pulih juga karena salah satunya faktornya adalah perlambatan. Nah, sampai saat ini demand di kalangan pelaku usaha sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi begini, tentu kalau memang usahanya sudah mulai ada tanda-tanda prospek ya, itu pasti mereka akan membutuhkan bantuan modal kredit dari perbankan, itu pasti ya. Tapi bagi pelaku-pelaku usaha, katakanlah mungkin seperti tadi ya, ada industri olahan, kemudian juga ada perdagangan, hotel, restoran, dan tentu mereka akan menunggu sejalan dengan pemulihan ekonomi kita. Ya, katakanlah misalnya, saya sangat yakin Popi bahwa ketika nanti katakanlah pariwisata ini dibuka, maka akan banyak permohonan untuk kredit perbankan itu dari sektor hotel. Itu pasti banyak. Kemudian juga dari sektor perdagangan pasti banyak. Nah, cuman memang begini Pak, apalagi UKM. Ini kalian kebetulan ada di sini. Kemungkinan pemerintah ya ini sudah harus memikirkan skema yang akan dipakai pasca pemulihan kita. Karena apa? Kalau misalnya bahwa pengusaha itu dipaksa memakai skema perbankan murni, saya sangat yakin itu akan susah dipenuhi. Karena apa? Contoh misalnya ya, ada laporan keuangan 3-4 tahun terakhir misalnya. Saya sangat yakin bahwasanya laporan keuangan kita tahun 2020 atau tahun 2021 itu, saya sangat yakin negatif. Cash flow-nya pasti akan tidak akan memenuhi standar perbankan gitu loh. Nah, kalau ini yang dipakai, saya sangat yakin nanti kredit itu akan banyak tidak tersalurkan kalau memakai standar perbankan murni. Nah, ini pemerintah harus merumuskan standar yang mau dipakai. Seharusnya seperti apa Pak Sarman? Seharusnya skema yang pas saat ini, yang sesuai dengan kondisi saat ini seperti apa? Nah, itu harapan kami. Jadi misalnya begini loh, contohnya misalnya dengan melihat prospek usahanya, ya. Contoh hotel lah misalnya, pariwisata. Ketika pariwisata ini sudah dibuka, ini akan cepat bangkit. Katakanlah pariwisata di Bali, ekonomi Bali. Rumusnya kan cuma satu. Buka pariwisata, ekonomi akan bangkit di Bali. Itu yakin. Rumusnya itu aja. Nah, maksud saya pemerintah ini harus ada skema khusus. Apakah melihat prospek usahanya, ya dengan jaminan mungkin lembaga pemerintah yang ada, atau ada skema lain gitu loh. Ya, karena kalau saya yakin dipakai skema perbankan murni, banyak perusahaan akan tidak mampu memenuhi persyaratan itu. Nah, ini mungkin menjadi satu catatan bagi pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, juga untuk UMKM ini. Nah, UMKM ini juga adalah salah satu sektor penggerak ekonomi kita. Banyak sektor-sektor UKM ini juga yang mungkin akan sangat membutuhkan bantuan-bantuan perbankan. Ini juga harus dipikirkan juga, ya kan? Kalau misalnya juga katakanlah mereka diberikan skema khusus misalnya, saya yakin juga akan banyak UKM yang akan memanfaatkan kredit perbankan ini. Ya, kita lihat pemerintah saat ini sudah menyediakan 22 triliun kalau nggak salah kepada bantuan modal kepada usaha mikro kita, ya sekitar 9,1 juta misalnya. Nah, itu kan adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana nasib mereka yang bukan mikro? Ya, yang mereka membutuhkan bantuan mungkin antara 1 sampai 5 miliar misalnya. Nah, ini ada skema khusus dari pemerintah ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu loh. Oke, baik. Menjawab apa yang menjadi keresahan dan juga catatan dari Kadin tadi atau para pengusaha, Pak Rian, apa yang bisa disampaikan saat ini? Yang disampaikan Pak Sarman tadi, teman saya itu betul. Dan kami dari OJK sebetulnya sudah banyak mendengar hal yang sama. Bahkan belum lama ini kami ketemu secara langsung, ya, secara virtual dengan seluruh asosiasi pengusaha di bawah ini pendampingan dari Apindo. Kita masih ingat minggu lalu, dan kami mendengarkan semua apa yang disampaikan mereka, baik itu yang terkait dengan government policies maupun yang terkait dengan financial policies yang ada di otoritas OJK ini. Nah, khusus untuk dunia usaha, kami selalu mendengarkan apa yang
dikehendaki atau dimaui oleh teman-teman pelaku usaha. Berbagai pelit atau regulasi yang dirilis oleh OJK beberapa waktu terakhir ini justru itu untuk mendorong intermediasi kita ke sektor real itu bisa lebih masif lagi. Yang kedua, khusus untuk MKM, bahkan kami turut memonitor Pak Sarman bagaimana misalnya penyaluran KUR di perbankan kita. Meskipun OJK itu adalah supervisor dan regulator, tapi kami juga memonitor, membantu apa ada kendala di lapangan, ya. Kalau ada apa tolong sampaikan. Nah nanti di level pertemuan tingkat tinggi atau high level meeting itu kami clarify dan nanti akan dapat jalan keluar, ya. Contoh sekarang yang sedang kami ingin dorong adalah bagaimana mengembangkan UMKM berdasarkan komoditas tertentu di setiap daerah melalui pendekatan klaster, Pak Sarman. Ada klaster pertanian dan ini Pak Presiden sangat mensupport. Klaster pertanian ini tentu mengandalkan potensial ekonomi atau komoditas andalan atau unggulan di setiap provinsi atau daerah. Misalnya kita bikin klaster di Sumatera misalnya, karena Sumatera basis pertumbuhan ekonominya adalah mayoritas dari hasil kebun atau perkebunan. Kemudian nanti katakanlah di Kalimantan, mungkin klasternya pendekatannya adalah mungkin dari mining sektor. Nah, dan di tempat lain akan dilakukan seperti itu sehingga ini nanti membentuk ekosistem UMKM yang betul-betul dari hulu, intermediate sampai hilirnya itu terkoneksi. Ada produsennya, ada yang mengolah, ada yang memasarkan, bahkan sampai urusan ini Pak Sarman, off-taker atau standby buyer-nya ada. Gitu. Ini sudah kita konsepkan dan sudah kita istilahnya kita paparkan, kita komunikasikan ke berbagai pemangku kepentingan dan di-buy-in, artinya bisa diterima. Tinggal nanti kita istilahnya itu kick off aja. Nah, yang lain adalah kami juga mengawal program-program pemerintah yang ada di PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, misalnya bagaimana perbankan yang menerima dana PEN itu melakukan aktivitasnya, apakah sudah sesuai dengan guidance pemerintah atau belum. Bagaimana misalnya UMKM kita ini memperoleh proteksi atau penjaminan baik dari PT Jamkrindo maupun dari PT Askrindo. Ini kalau terkait dengan Direktur Usaha Rakyat. Kemudian bagaimana penjaminan untuk korporasi. Ada nggak masalah? Nah kalau ada nanti kami sampaikan kepada otoritas terkait sehingga akan dicarikan jalan keluar yang betul-betul spiritnya adalah forward looking untuk mendorong agar pelaku sektor real itu lebih confident dan mereka mau ekspansi. Karena kami berharap dunia usaha juga harus mulai berani keluar untuk ekspansi. Dan itu sudah terindikasi Pak Sarman tadi pertumbuhan kredit ya secara industri year to date-nya sudah YoY-nya maksud saya sudah 0,5%. Nah kemudian apa tadi yang menarik kredit KMK-nya modal kerjanya juga sudah mulai positif. Artinya apa? Sebagian teman usaha, pelaku usaha kita sudah mulai berani menambah kapasitas produksinya. Oh ini kita monitor terus Pak. Monitor terus dan kalau ada apa-apa kami terus akan lalu kontak dengan pengusaha atau pelaku usaha untuk yuk kita sama-sama cari jalan keluarnya. Seperti itu Pak Sarman, Mbak Popi. Oke, baik. Ini menarik ya tadi soal jaminan kredit korporasi nih. Seharusnya ketika ini dijaminkan oleh pemerintah, harusnya tidak ada ketakutan lagi soal kredit macet. Tapi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Saya ingin minta komentar dari Mas David dan juga pengusaha soal ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Mas David Sumual, Pak Rian Kirianto dan juga ada Pak Sarman Simanjorang di sini. Mas David, sebelum jeda tadi yang sempat saya sebutkan tadi ini soal jaminan kredit korporasi yang memang sudah digelontorkan atau memang pemerintah mengeluarkan kebijakan ini begitu ya. Untuk pinjaman 10 miliar hingga 1 triliun. Nah, soal ini optimalisasi dari penerapan kebijakannya sendiri seperti apa, Mas? Harusnya kan tidak ada ketakutan lagi soal kredit macet kalau soal ini. Ya, ini memang inisiatif sangat baik ya dari pemerintah dan regulator. Pihak perbankan juga sangat apresiasi sebenarnya dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk memberikan insentif maupun juga jaminan ya. Tapi memang kalau dilihat dari angkanya, contohnya untuk insentif pajak misalnya dan juga terkait dengan jaminan ini, itu tercapai angkanya itu tidak sampai sekitar separuhnya ya gitu ya. Jadi memang belum optimal. Ya, ini mungkin
perlu sosialisasi lagi, mungkin ada hambatan-hambatan psikologis ya. Banyak katanya ketakutan itu soal diperiksa lah macam-macam dari pelaku usaha kalau memakai duit uang dari negara dan fasilitas dan lain-lain. Nah, ini perlu disampaikan, disosialisasikan sehingga mereka jelas ya. Lalu juga memang sebenarnya ada hambatan-hambatan real juga di lapangan ya, terutama ketika ada masa PPKM darurat maupun PSBB ya. Jadi memang contohnya ketika mereka sebenarnya kreditnya sudah disetujui misalnya, tapi untuk akad kreditnya ini kan masih terhambat ya, terutama ini kan 2 bulan ini kita mengalami PPKM darurat, otomatis juga ada hambatan karena sesuai peraturannya secara legal itu harus ada tatap muka dengan notaris dan lain-lain. Nah, ini mungkin perlu ada fasilitasi juga dari sisi regulasinya, bagaimana supaya akad kreditnya bisa tetap jalan ya dengan mungkin sarana digital atau yang lain-lain. Dan memang ini bukan hanya di masa pandemi sebenarnya bisa digunakan, tapi juga nanti pasca pandemi atau ketika kondisinya sudah semakin normal, ini juga malah membuat kondisi atau proses kreditnya itu bisa menjadi lebih efisien begitu ya. Dan ini juga memudahkan nasabah juga. Jadi mungkin perlu ada teknologi misalnya dari sisi bagaimana security-nya, bagaimana dari sisi autentikasinya, itu sebenarnya sudah ada teknologi-teknologi yang tersedia yang bisa kita gunakan. Namun dari sisi inisiatif-inisiatif, tadi saya juga sudah dengar dari Mas Rian, ada inisiatif nanti dari OJK soal clustering, ini juga sangat positif ya. Jadi untuk mendorong UMKM, saya pikir perlu ada inisiatif-inisiatif terutama sektor produktif. Karena kalau UMKM kita itu kebanyakan bergeraknya di sektor perdagangan, hampir separuh. Ya. Jadi perlu juga yang ke sektor produktif. Karena kalau perdagangan dan diberikan insentif secara keseluruhan, ini mungkin cocok ketika tahun lalu, tapi untuk ketika nanti kita mulai pulih, mungkin perlu lebih spesifik dan lebih fokus lagi ya, sehingga dampaknya secara makro terutama ke variabel-variabel seperti current account deficit itu bisa minimal. Ya, kira-kira itu Mbak Popi. Oke. Pak Sarman, soal jaminan kredit korporasi, sudahkah ini betul-betul dirasakan oleh pengusaha sendiri gitu? Sementara kan harusnya tidak ada kekhawatiran ini soal kredit macet. Ya, apa yang disampaikan oleh David tadi itu betul. Jadi memang harus perlu suatu sosialisasi yang lebih dalam lagi. Ada jaminan garanti lah kepada pengusaha-pengusaha ini bahwa mereka nanti tidak akan diperiksa atau bagaimana ya, supaya tenang gitu kan ya, itu satu. Yang kedua, saya rasa memang tentu korporasi-korporasi ini akan tetap memanfaatkan peluang ini, akan tetapi tetap akan melihat daripada proses ekonomi kita ke depan. Itu akan pasti. Cuman memang yang saya kritisi juga adalah ketika ada jaminan kredit untuk korporasi, seharusnya juga harus ada jaminan kredit untuk UKM gitu loh. Ya kan? Jadi supaya seimbang juga. Jadi korporasi ini dijamin, tapi UKM kita yang jumlahnya puluhan juta ini juga nggak ada jaminan. Nah, ini juga tidak adil juga gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan nanti acara kita ini bisa diberikan masukan kepada pemerintah nanti supaya jaminan kredit untuk UMKM ini juga saya rasa juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu kan ya. Atau nanti misalnya kredit masing-masing sektor, ataukah mungkin sektor retail, sektor properti, sektor kontraktor, jasa, perdagangan, industri, bila perlu kita bikin per sektor gitu loh. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita sudah memasuki program pemulihan ekonomi, atau katakanlah saat ini kan pemerintah sedang menyusun roadmap hidup bersama corona ya. Ketika nanti itu terjadi suatu kelonggaran-kelonggaran, ekonomi kita mulai bangkit. Nah, kita ingin supaya apa? Supaya ekonomi kita ini cepat bangkit. Salah satunya adalah ya bagaimana supaya modal kerja untuk pelaku usaha ini tetap tersalurkan. Itu satu. Yang kedua, saya rasa bahwa target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah di kuartal ketiga misalnya di antara 3,5 sampai 4%, ya kan saya rasa juga itu akan berkaitan juga dengan sejauh mana nanti dunia usaha kita ini mendapat suntikan-suntikan modal dari perbankan. Jadi memang sudah saatnya pemerintah harus berpikir mulai saat ini daya tarik yang akan bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha ini betul-betul bisa memanfaatkan berbagai kredit perbankan ini untuk mendorong
produktivitas usahanya, gitu Mbak Popi. Oke, menarik. Nanti saya akan minta Pak Rian mungkin ya dari OJK yang bisa mungkin menyampaikan ini kepada pemerintah, karena ini bisa menjadi catatan dalam diskusi malam hari ini. Bagaimana akhirnya nanti jaminan kredit UMKM juga menjadi catatan. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama ketiga narasumber saya. Saya mau ke Pak Rian. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Mas David yang menjadi catatan dan juga input, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mungkin dibuat frameworknya ke depan gitu ya. Ada soal jaminan kredit korporasi, kemudian dari pengusaha juga minta harusnya ada jaminan kredit UMKM. Mungkinkah ini bisa dilakukan, Pak? Terima kasih Popi, Pak Sarman. Sesungguhnya kalau kita bicara keberpihakan pemerintah dan juga otoritas keuangan terhadap dunia usaha itu nggak kurang-kurangnya. Pertama, dari program pemulihan ekonomi nasional ada alokasi budget sekian ratus triliun, ya itu untuk penjaminan sektor korporasi. Kemudian juga ada penjaminan untuk sektor UMKM. Di dalamnya bahkan mencakup satu, penyaluran alokasi untuk KUR, kredit usaha rakyat, ya kan? Suku bunganya 6%. Kemudian ada penjaminan dari PT Jamkrindo maupun PT Askrindo. Kemudian ada satu lagi Pak Sarman yang mungkin ini perlu dipertajam edukasi ke lapangan, yaitu subsidi bunga untuk UMKM. Ini juga saya juga monitor kok ini kok nggak kurang terdengar lagi ya mengenai ini pemberian subsidi bunga, sehingga meringankan beban kewajiban dari teman-teman pelaku UMKM untuk mereka bisa bertahan. Nah, ketika bertahan, paralel nanti pandemi COVID-nya bisa kita lewatin, mereka akan lebih loncatnya, recovery-nya lebih cepat, sehingga mereka lalu istilahnya itu melejit ke atas. Kemudian ada juga support kepada teman-teman pelaku usaha yang sekarang terdampak COVID, yaitu POJK nomor 48 yang nanti akan jatuh tempo tahun depan, Maret 2022, ini masih berlangsung. Dan ini diakui oleh teman-teman perbankan maupun dunia usaha, ini sangat bermanfaat, terutama untuk UMKM. Karena apa? Karena yang kredit restru langsung lancar, itu memang untuk maksimal plafon 10 miliar. Which is ini adalah untuk semua teman-teman UMKM kita, maka mereka sangat tertolong. Nah, dengan adanya kredit restru langsung lancar ini, itu mereka punya opsi, punya fasilitas untuk boleh menambah fasilitas kredit. Untuk apa? Ya untuk ekspansi lagi. Itu. Jadi sebetulnya tadi policy yang dibikin oleh pemerintah bersama dengan OJK itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, baik itu level corporate, level komersial maupun level UMKM. Cuman barangkali ya tadi Pak Sarman betul, mungkin praktek di lapangannya masih ada misunderstanding barangkali, itu wajar. Tapi anyway, kalau kita ikutin informasi dari pemerintah, dari OJK itu clear kok, clear. Baik, oke. Saya terakhir mungkin ke Mas David. Mas David, kalau bicara soal sisa tahun ini begitu ya, bagaimana outlook dari pemulihan sektor ekonomi kita dan juga sektor usaha maksud saya? Ya, saya pikir saya masih cukup optimis ya, karena kita lihat ekonomi global juga mulai pulih ya. Lalu juga dari sisi ekspor tadi saya sampaikan di depan juga kita mungkin akan mencapai posisi ekspor nilai nominalnya tertinggi mungkin dalam 5-6 tahun terakhir ya. Karena sampai Juni sudah 120 billion tadi saya cerita. Namun memang perlu diwaspadai juga kalau negara-negara lain lebih cepat lagi pulihnya, terutama mungkin penanganan pandeminya juga jauh lebih baik. Nah, ini contohnya Amerika, mereka sudah rencana untuk tapering. Bank of Korea hari ini mengumumkan menaikkan suku bunga dan seterusnya. Nah, ini kita berkejar-kejaran juga karena kalau mereka lebih cepat melakukan normalisasi kebijakan moneternya, artinya juga itu akan berdampak pada ekspansi ekspor kita misalnya dan juga arus dana aliran modal tentunya. Jadi saya berharap ekspansi kredit ini juga terus didukung oleh pemerintah juga dengan program-program yang tadi terukur dan juga makin tajam ya. Ada program cluster dan lain-lain yang tadi dikatakan Mas Rian. Nah, ini juga dibarengi juga dengan master plan ekspansi kreditnya dengan inovasi, digitalisasi, terutama juga tadi untuk UMKM Pak Sarman ya.
Jadi UMKM yang orientasi ekspor, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah ini bisa kita dorong sehingga daya saingnya lebih kuat dan sektor produktif kita meningkat ya, produktivitas dari ekonomi kita bisa kita tingkatkan. Baik, terakhir mungkin singkat saja Pak Sarman, apa yang ingin Anda sampaikan inputnya dari sektor usaha? Ya, saya terus terang bicara dengan UMKM ya, nasional UMKM kita. 90% UKM kita saat ini mengalami penurunan omset. Kemudian hampir 75,2% UMKM kita itu kesulitan mendapatkan akses permodalan atau kapal modal kerja. Jadi menurut kami memang ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, dan tadi saya apresiasi sudah ada subsidi bunga UMKM. Mungkin nanti sama-sama kita lebih sosialisasi lagi Pak Aryan. Ya. Kemudian yang jelas Bank Indonesia jangan terlalu buru-buru nantinya menaikkan suku bunganya. Itu menjadi catatan kita supaya ini juga menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sarman, Pak Rian dan juga Mas David untuk diskusi pada malam hari ini. Semoga ini sangat insightful untuk semua pihak dan juga seluruh sektor ekonomi di tanah air ini. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali. Pemirsa, sampai di sini program Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.